Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat sore. Mari kita sama-sama mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan jika sampai sore hari ini Tuhan terus berbicara kepada kita agar kita boleh terus belajar percaya, terus belajar melakukan segala sesuatu dengan bersandar kepada Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa, menyerahkan pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di dalam sorga, dimanapun kami berada saat ini, apapun kondisi kami, jikalau firman Tuhan hari ini boleh menyapa kami, boleh berbicara kepada kami, boleh menegur, mendidik kami, biarlah kami mau membuka hati pikiran kami, dan kami mau mempunyai telinga sebagai seorang murid yang mau belajar firman Tuhan, dan terlebih kami mau taat untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikannya, tolonglah kami yang mendengarkan apapun yang menjadi aktivitas kami, yang mengiringi kami mendengarkan firman Tuhan ini, atau bahkan kami yang memilih benar-benar untuk duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah ya Tuhan Kau berbicara pribadi lepas pribadi kepada kami, dan kami boleh menerima firman-Mu itu yang boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini firman Tuhan diambilkan dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Ayat kedua, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Jawab abdi Allah, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita." Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya.
Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja." Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, "Kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengeran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja." Ayat yang ke-11, para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Kemudian ayat yang ke-14, sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, "Pergilah melihatnya." Lalu pergilah mereka, yaitu utusan raja, menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu, yaitu penduduk kota Samaria itu, menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu, sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sekat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati, sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 sukat jelai akan berharga sesikal, dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu, si perwira atau ajudan raja itu menjawab abdi Allah, "Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi?" Tetapi Elisa berkata, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya." Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-20 tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, sebelumnya diceritakan bagaimana bangsa Israel ini yang ada di kota Samaria sedang mengalami bencana kelaparan hebat. Bencana ini terjadi karena mereka dikepung oleh pihak orang Aram. Orang-orang Aram berkemah di luar dari kota Samaria, sehingga orang-orang Israel tidak bisa kemana-mana dan mereka pun kelaparan. Di sebelumnya, ayat sebelumnya dikatakan di pasal 6 bahwa Raja Yoram begitu putus asa dengan keadaan mereka yang kelaparan. Bahkan dia melihat sendiri, dia melihat bagaimana seseorang bercerita kepadanya. Seorang ibu bercerita bagaimana ia harus mengorbankan anaknya sendiri oleh karena kelaparan. Hal ini membuat Raja Yoram begitu putus asa. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa malapetaka ini datangnya daripada Tuhan. Dan dia pun mengatakan, "Mengapakah aku masih harus berharap lagi kepada Tuhan?" Jadi kondisi ini begitu menekan orang-orang Israel, khususnya Raja Yoram ini. Pada bacaan kita hari ini, Nabi Elisa menyatakan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya, orang-orang Israel. Nabi Elisa menyatakan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong mereka, bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka semua dari bencana kelaparan itu. Nah, Bapak Ibu, pada waktu itu jika seseorang berani mengungkapkan firman Tuhan atau perkataan yang begitu berani, yang begitu menjadi pengharapan, tetapi jika hal itu bohong atau hal itu tidak terjadi sesuai dengan perkataannya, itu akan menjadi sebuah bencana bagi orang yang menyampaikannya tersebut. Tetapi Nabi Elisa menyampaikannya kepada
mereka, kepada Raja Yoram, bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan dari bencana kelaparan. Ia bahkan menyebut dengan berani, dengan jelas kapan waktu itu akan terjadi. Ia menyebut bagaimana situasi itu akan berubah, yaitu bagaimana yang tadinya harga-harga kebutuhan melonjak tinggi, maka esok akan turun dengan cukup drastis. Dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab bahasa Indonesia masa kini disebutkan harga 1 uang perak saja orang dapat membeli 3 kg gandum yang terbaik atau 6 kg gandum jenis lainnya. Jadi benar-benar Nabi Elisa menyatakan firman Tuhan itu pasti. Besok kira-kira pada waktu ini harga-harga akan turun. Besok pada waktu ini ia menyatakan bagaimana Tuhan akan mengubah bencana kelaparan menjadi mereka tidak kelaparan lagi, mereka akan tertolong, mereka akan makan kenyang, bahkan harga-harga turun dengan begitu drastisnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elisa ini merupakan abdi Allah yang mempercayai firman Tuhan. Maka ia pun menyatakannya dengan berani bahwa benar bahwa Tuhan akan menolong mereka umat Allah. Namun sayangnya, berita baik ini diresponi dengan tidak baik oleh perwira raja yang menjadi ajudan Raja Yoram. Ia berani mempertanyakan kuasa Allah yang sudah begitu jelas dinyatakan di depan mata kepalanya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mereka ajudan raja ini atau perwira raja ini mendengar sendiri firman Tuhan disampaikan di depan matanya, dia mendengarkannya dengan telinganya sendiri. Tetapi alih-alih bersyukur dia mendengarkan kabar baik daripada Tuhan, alih-alih ia membawa raja bersemangat kembali, ia justru seolah meyakinkan raja bahwa firman Tuhan tidak mungkin terjadi. Jadi ia tidak hanya menyatakan ketidakpercayaannya pada perkataan Elisa, tetapi sikapnya ini, kata-katanya ini nampak meremehkan kuasa Allah. Tadi dia berkata, kita membacanya bagaimana ia mengatakan, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Atau di dalam bahasa Inggris dikatakan, apakah itu akan segera terjadi? Bisakah hal itu mungkin segera terjadi? Bapak Ibu, padahal Nabi Elisa menyatakan firman Tuhan ini dengan begitu jelas bahwa dikatakan esok. Jadi jelas waktunya esok, kira-kira pada waktu ini. Jadi kalau misalnya dia menyatakannya pada waktu pukul 3 sore, kemudian dia mengatakan besok kira-kira waktu ini, berarti besok kira-kira pukul 3 sore ini akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pernyataannya, keraguannya ini nampak meremehkan kuasa Allah. Masakan hal itu mungkin terjadi atau segera terjadi? Namun Bapak Ibu, respon yang salah dari ajudan tadi tidak membuat Tuhan berubah setia kepada umat Israel. Ia telah berjanji untuk menyelamatkan mereka, maka ia pun tetap melaksanakannya. Ia bahkan memakai cara yang unik, yaitu dengan memakai orang-orang yang secara sosial begitu rendah. Mereka adalah 4 orang kusta yang diceritakan berperan sangat penting di dalam membawa kabar baik bagi istana raja. Pada waktu itu memang hukum Musa melarang orang kusta itu tinggal atau memasuki kota, sehingga setiap mereka harus tinggal di luar kota sebab mereka najis. Jadi mereka secara sosial begitu rendah. Mereka pun hidupnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan keluarga atau orang yang ada di dalam kota untuk memberi mereka makanan. Maka sudah tentu ketika Samaria kelaparan hebat, sebenarnya mereka juga terancam mati karena tidak ada persediaan makanan. Namun orang-orang yang diasingkan dan terbuang ini justru Tuhan pakai untuk membawa kabar baik. Merekalah yang pertama mengetahui perginya tentara Aram dari perkemahan mereka. Para orang kusta ini pun menyampaikan perginya pasukan Aram kepada para penjaga gerbang Samaria. Jadi kita melihat bagaimana respon dari para orang kusta yang mengetahui kabar baik dan bertindak dengan benar selanjutnya. Kita bandingkan dengan ajudan raja yang secara status sosialnya tinggi, yang seharusnya ia terpelajar, yang terhormat,
Tetapi jelas ia mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak percaya. Ia mendengar sendiri kabar baik, tetapi justru responnya penuh keraguan terhadap firman Tuhan yang sudah jelas-jelas dikatakan kapan waktunya, apa yang akan terjadi. Dia meragukannya begitu saja. Bukankah ini sangat berbeda sekali kedua respon ini? Respon dari orang-orang yang sakit kusta, tetapi mereka mau membawa kabar baik. Berbeda dengan ajudan raja, dia mendengarkan sendiri itu adalah firman Tuhan, tetapi dia tidak mau percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bencana kelaparan di Samaria pada akhir cerita berakhir dengan kuasa Allah yang menolong mereka. Dan akibat ketidakpercayaannya, perwira raja yang mempertanyakan kuasa Allah pun mati sesuai dengan nubuat dari Nabi Elisa. Ia memang melihat bagaimana bencana kelaparan itu berakhir. Namun ia mati terinjak oleh orang-orang yang menyerbu kemah tentara Aram. Sedangkan keempat orang kusta yang telah meneruskan kabar baik kepada orang Israel, mereka pun telah terlebih dahulu menikmati makanan di kemah tentara Aram. Nampaknya Allah mengizinkan mereka mengenyangkan diri terlebih dahulu. Sebab jika orang Israel telah keluar dari Samaria, mereka tentu tidak diperbolehkan bersentuhan bersama dengan mereka yang sehat, dengan keadaan mereka, orang-orang kusta ini yang masih berpenyakit menular. Jadi mereka mengalami bagaimana bencana kelaparan itu berakhir. Mereka yang status sosialnya ini dikatakan rendah, dijauhi oleh begitu banyak orang, tetapi mereka pun akhirnya ditolong oleh Tuhan. Mereka menikmati terlebih dahulu makanan-makanan yang ada di dalam kemah dari orang-orang Aram. Bapak Ibu, dari sini kita dapat merenungkan bagaimana respon yang salah terhadap firman Tuhan itu menyebabkan kerugian besar. Kita melihat bagaimana betapa ruginya sang ajudan raja itu. Betapa ruginya karena ia meragukan perkataan firman Tuhan. Sebaliknya, sikap yang mau meneruskan kabar baik seperti yang dilakukan oleh 4 orang kusta itu kepada orang lain membawa berkat bagi diri mereka sendiri. Bapak Ibu, ada kalanya dalam hidup ini kita berjumpa dengan kondisi yang mustahil untuk dilalui. Rasanya kita ingin melarikan diri dari keadaan itu karena kita sudah tidak berdaya akan masalah yang kita hadapi. Namun dengan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, jangan pernah kita kehilangan kepercayaan kita akan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi satu-satunya sumber kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita. Percayalah bahwa Tuhan itu sangat berkuasa untuk menolong kita seberapa besar pun masalah kita. Bapak Ibu, kita seringkali kan ada di dalam kondisi mendengarkan firman Tuhan yang mungkin sering, maksudnya sudah kita sering dengar dari pagi, siang, sore kita dengarkan firman Tuhan, renungan demi renungan. Mungkin kita adalah orang yang aktif mengikuti setiap persekutuan di gereja kita, atau kita aktif mendengarkan radio Suara Gracia ini, kita selalu mengikuti program Mutiara Jiwa, kita selalu mendengarkan setiap khotbah-khotbah yang disampaikan melalui radio, bahkan mungkin kita membaca renungan secara pribadi di rumah. Kita mengikuti ibadah minggu secara online atau onsite dengan setia. Tetapi ada kadangkala kita merasa firman Tuhan itu tidak begitu berbicara kepada kita. Terkadang kita merasa firman Tuhan ini cocok buat orang lain. Terkadang kita merasa ini nggak nyambung dengan keadaan saya. Dan terkadang kita jatuh kepada keputusan yang salah, yaitu kita abaikan firman Tuhan itu. Kita merasa firman Tuhan itu sedang berbicara kepada orang yang lain, bukan kepada kita. Bapak Ibu, situasi-situasi seperti itu adalah hal yang salah kalau kita mengambil keputusan untuk tidak mendengarkan firman Tuhan atau mengabaikannya.
Bapak Ibu, kalau kita menemukan firman Tuhan itu seolah tidak berbicara kepada kita, tetaplah kita dengarkan. Tetaplah kita simpan di dalam hati kita, jangan kita lupakan, jangan kita abaikan, jangan kita anggap itu untuk orang lain. Tidak, firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Entahkah itu cocok atau tidak cocok pada situasi pada waktu kita mendengarkannya, simpanlah firman Tuhan itu. Percayalah firman Tuhan ketika kita dengarkan, itu tidak akan sia-sia. Suatu saat, Tuhan akan mengingatkan kita dari khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Tuhan akan mengingatkan kita apa yang harus dilakukan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, maka jangan pernah abaikan firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Apapun yang menjadi kondisi kita, kita harus tetap percaya, kita harus tetap mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan diabaikan. Simpanlah firman Tuhan itu, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Itulah yang menjadi pegangan kita. Itu adalah pegangan yang teguh yang tidak dapat dibandingkan dengan pegangan-pegangan apapun yang lainnya yang duniawi. Bapak Ibu, beberapa tahun lalu ketika saya kuliah, sebelum saya masuk semester-semester akhir saya, dan setiap teman-teman dengan mayor piano harus menyiapkan lagu resital, yaitu konser kelulusan. Suatu kali dosen piano saya memberi sebuah lagu untuk saya mainkan di konser akhir nanti. Dan betapa terkejutnya pada waktu itu saya yang sudah hampir selesai membaca partitur atau kertas lagu itu. Karena saya mendapati hampir di bagian akhir lagu, ada bagian yang mustahil sekali saya mainkan. Bukan soal teknik, bukan soal hal-hal yang lainnya, tetapi panjang jari saya ini tidak memadai dibandingkan dengan jarak antar notasi yang diminta dari kertas lagu itu. Dalam kondisi itu mustahil lagi bagi saya untuk meminta mengganti lagu yang lain. Karena kalau kami mahasiswa piano itu ketika kita mendapatkan sebuah lagu klasik pada waktu itu adalah hal yang tidak mudah. Kami harus memainkannya berkali-kali, harus membacanya dengan susah payah. Jadi kalau sudah sekali mendapat lagu yang susah dan meminta lagi lagu yang baru, itu sangat akan menyulitkan kami bahkan berkali-kali lipat. Nah, di waktu itu saya pun seolah ditantang apakah saya mau tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kondisi fisik saya, jari saya yang mungkin tergolong mungil ini tidak bisa mencapai notasi itu dari jarak notasi yang diminta. Di situ seolah saya ditantang apakah saya bisa terus percaya kepada Tuhan. Dan di situ pun saya harus belajar untuk menyerahkan segala kemustahilan itu kepada Tuhan. Ini secara fisik ya, mustahil secara fisik. Secara logika tidak akan bisa. Tetapi walaupun ada saja tantangan yang terus menghalangi, tapi pada kenyataannya Tuhan tetap menolong. Latihan demi latihan itu membuat jari saya mampu mencapai notasi yang jauh. Dan Tuhan pun memberkati konser kelulusan saya sampai selesai. Dan pada hari ini kalau saya mengingat hal itu, betapa saya melihat saya tidak ada apa-apanya. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua hanya anugerah Tuhan yang secara logika itu tidak mampu, tetapi Tuhan mampukan. Bapak Ibu, dalam kitab Amsal dikatakan, Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu, logika tuh kadang-kadang lebih besar daripada iman kita. Terkadang kita tergoda untuk mengutamakan akal pikiran kita, mengutamakan rasio kita, logika kita, saat Tuhan sebenarnya mau menolong kita dengan caranya yang ajaib. Tetapi menurut logika kita itu tidak bisa, tidak match, tidak cocok, tidak mungkin. Secara rasional itu nggak mungkin terjadi. Tuhan, masakan sih masalah yang sebesar ini bisa selesai? Pak Ibu belajar dari kesalahan perwira raja tadi. Dia sudah dengar firman Tuhan dari nabinya, tetapi dia malahan ragu akan kuasanya yang sebenarnya ingin dinyatakan. Bapak Ibu, keraguan itu hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan dan membawa kita pada masalah yang baru yang semakin besar lagi.
Bapak Ibu, logika kita ini seringkali menghalangi cara Tuhan yang mau bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, marilah, mungkin saat-saat ini kita sudah lama sekali tidak mengalami bagaimana Tuhan menolong di dalam kehidupan kita dengan cara yang ajaib karena kita menutup diri kita. Mari kita ingat, mungkin ada waktu-waktu di masa lalu kita ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang sudah mentok, yang sudah tidak bisa kita hadapi, sudah di luar batas kemampuan kita. Tapi mari kita ingat, ada waktu-waktu di mana kita mengalami sendiri Tuhan itu membuat kita melompati batas itu. Tuhan menolong kita di luar kemampuan kita. Dan ketika kita mengingatnya, oh iya betul, Tuhan menolong saya. Iya betul, Tuhan telah menguatkan saya. Mari kita ingat, di dalam memori kita, setiap masa-masa yang kita lalui bersama Tuhan, ketika kita mau mempercayakan setiap masalah-masalah yang kita katakan mustahil. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengandalkan firman Tuhan, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu artinya kita percaya kepada yang lainnya, bukan? Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada siapa? Diri kita, pengertian kita, kepada orang lain, kepada benda-benda, kepada segala hal duniawi. Mungkin semua yang kita andalkan yang di luar Tuhan itu seolah dapat menyelesaikan masalah kita. Tetapi percayalah, kelegaan yang kita dapatkan itu hanyalah sementara. Tetapi sebaliknya, jika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, meskipun nampaknya sulit, betul Bapak Ibu, untuk tetap percaya kepada Tuhan itu tidaklah mudah. Apalagi ketika kita memilih percaya, situasi kita masih sulit, itu memang tidaklah mudah. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Tetap kita mau bersandar kepada Tuhan sekalipun kita nggak mengerti. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhanlah yang berkuasa akan hari esok. Kita mungkin bisa berkata, saya bisa berencana ini dan itu. Saya sudah biasa menghadapi masalah-masalah ini. Atau kita mendengar ada orang yang jago untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Mungkin kita bisa menyusun segala rencana. Kita sudah mengira-ngira karena kita sudah pengalaman. Tetapi Bapak Ibu, pengalaman, kemampuan orang lain, pengertian kita, rencana-rencana kita, itu tidak dapat kita kuasai. Karena hari esok, bahkan detik-detik selanjutnya dalam kehidupan kita itu bukan di tangan kita, bukan di tangan orang-orang, bukan di tangan benda-benda. Itu semua di tangan Tuhan. Sekalipun kita sudah biasa menghadapi suatu masalah, itu bisa berubah. Bapak Ibu, siapa yang menyangka akan ada datang bencana pandemi ini, COVID-19? Tidak ada yang menyangka. Jadi Bapak Ibu, jangan kita mengandalkan pengertian kita sendiri, kehebatan kita, kehebatan orang lain, kehebatan benda-benda dan apapun itu. Hanya Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu merubah segala sesuatu. Hanya Tuhanlah yang mampu menguatkan kita. Ketika kita percaya dan tetap kesulitan itu masih Tuhan izinkan, Tuhan memberikan kita kekuatan. Tetaplah percaya Bapak Ibu, sekalipun kita nggak mengerti. Saya mengerti, saya paham, apalagi kalau kita ada di dalam situasi yang benar-benar sulit. Di tengah kedukaan, ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Ketika kita ada di situasi yang mungkin dikejar-kejar hutang, kita mengatakan, saya sendiri yang ngalamin ini. Saya langsung menghadapi realitanya, kenyataannya. Beberapa jam lagi ini saya harus selesai masalah ini. Kalau tidak, saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Bapak Ibu, saya paham. Ada banyak situasi yang seolah-olah menuntut kita untuk langsung mengambil tindakan. Tetapi Bapak Ibu, jangan pernah kita meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebelum kita bertindak, apapun tindakan kita itu,
Berdoalah terlebih dahulu. Minta firman Tuhan untuk memberi hikmat kepada kita. Jangan kita tinggalkan firman Tuhan. Jangan kita percaya pada pengertian kita sendiri. Karena keraguan kita, keputusasaan kita yang kita tidak mau serahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah selesai jika bukan Tuhan yang menyelesaikannya. Bapak Ibu, alamilah kuasa Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukan mujizat sesuai dengan waktu dan kehendak-Nya. Tetaplah percaya Bapak Ibu. Terkadang mujizat itu bukan berupa selesainya masalah kita sesuai kehendak kita. Terkadang mujizat itu adalah terjadi ketika kita yang benar-benar tidak percaya kepada Tuhan, yang kita ngerasa kita tidak akan mungkin mampu. Tetapi mujizat itu adalah ketika kita tetap kuat. Ketika kita tetap mampu berdiri, menjalani hari demi hari. Itu adalah mujizat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, mujizat itu bukanlah sesuatu yang sesuai kehendak kita. Marilah kita tetap percaya kepada tangan Tuhan yang akan melakukan apa yang Ia ingin lakukan. Dan biarlah Ia sendirilah yang menyelesaikan masalah kita sesuai dengan waktu kehendak-Nya. Tetapi tugas kita adalah percaya. Lakukanlah bagian kita. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, lakukanlah. Kita bekerja, kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan. Jangan pernah ragu akan firman Tuhan, Bapak Ibu. Marilah kita alami bagaimana nanti kita akan melihat waktu-waktu di mana kita melihat ke belakang, ke masa lalu kita, kepada masa-masa sulit kita. Dan kemudian ada satu saat di mana kita mengatakan, Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, saya boleh mengalami hal-hal ini yang mendewasakan iman saya, yang membuat saya semakin mengenal Engkau, yang membuat saya semakin percaya kepada Engkau, Tuhan. Bapak Ibu, ketika menghadapi situasi yang mustahil, tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Jangan bersandar pada logika atau pengertian kita sendiri ataupun pada yang lainnya. Karena kalau Allah sendiri, Dia mau, Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang ajaib itu, Dia mau menolong kita. Mengapakah kita harus menolaknya? Dialah satu-satunya pribadi yang bisa menolong kita. Dialah satu-satunya jawaban. Kalau Ia mau menyatakan kebesarannya kepada hidupmu, kalau Ia mau menuntun hidupmu, serahkanlah hati kita. Ulurkanlah tangan kita, iya Tuhan, aku membutuhkan Engkau, bahwa aku tetap percaya kepadamu, sekalipun kondisi yang aku alami ini belum aku dapat mengerti. Tapi mau aku untuk tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, kebesarannya dinyatakan atas kehidupan kita, dan bahkan itu boleh menjadi suatu kesaksian di dalam kehidupan kita. Pengalaman-pengalaman rohani yang bersama dengan Tuhan yang kita alami dengan begitu hebatnya, dan itulah yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Bapak Ibu, tetaplah berpegang pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Engkaulah yang mengenal setiap anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Saat ini Tuhan, jika mereka menghadapi situasi-situasi di mana membuat mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan, enggan percaya kepada Tuhan, entahkah karena mereka menghadapi situasi yang sulit, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan, menunggu waktunya Tuhan dengan sabar, tetapi dengan berpegang pada firman-Mu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini di dalam kondisi tidak percaya kepada Tuhan, oleh karena mereka merasa mampu, mereka merasa mereka punya pegangan yang sudah biasa mereka percayai, oleh karena mereka merasa hidup mereka baik-baik saja tanpa Engkau. Tuhan, biarlah Engkau yang mengingatkan anak-anak-Mu untuk kembali percaya kepada Tuhan,
dan tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri ya Tuhan. Bawalah Tuhan setiap kami untuk mengalami kebesaran kasih-Mu, mengalami keajaiban daripada pertolongan demi pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah bersedia mengulurkan tangan-Mu, karena tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak pernah kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan saat ini yang mendengarkan radio Suara Gracia ini Tuhan boleh mengalami Engkau secara pribadi. Bawalah kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Bawalah kami tetap percaya kepada firman-Mu, mengandalkan Engkau sendiri dibandingkan dengan yang lainnya. Bawalah kami Tuhan percaya, setia Tuhan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan sampai di sini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin.